Oke, halo guys. Jadi di sini aku mau sharing dikit terkait metode-metode query yang ada di SQLDB Golang. Kenapa aku ambil topik ini? Karena beberapa kali aku temui di hasil mentoring kemarin itu teman-teman yang kayaknya bingung kapan sih kita menggunakan db.query, kapan sih kita menggunakan db.exec dan lain-lain. Jadi aku bakal ulas dikit mengenai ketiga metode tersebut. Di sini aku sudah buat file main dengan variabel db dengan tipe data SQL.db-nya, dan ini nggak connect ke db sama sekali. Ini hanya aku gunakan untuk demonstrasi. Metode pertama yang akan aku bahas ini ada pada metode query. Jadi metode query itu apa? Metode query itu adalah metode yang kita gunakan apabila hasil baris yang kita dapatkan itu lebih dari satu atau banyak. Dan cara kita menggunakannya itu kita tinggal definisikan query kita di sini, misal select ID sama name dari tabel employee, misal seperti itu. Kan karena kita nggak pasang where di sini, kan hasil yang kita terima itu banyak ya. Dan kita ekspektasikan kita ingin mengambil semua data employee. Itu kita bisa menggunakan query, dan query ini itu dia return yang namanya rows dan error. Ini kita tampung variabel rowsnya dengan errornya. Untuk error ini ya error seperti biasa, kita bisa cek terlebih dahulu errornya ada apa enggak. Kalau ada error kita bisa panik terlebih dahulu. Return selanjutnya itu adalah variabel rows. Jadi variabel rows ini dia bertipe data sql.rows. Ini tuh kita gunakan untuk mengekstrak hasil baris query kita ke dalam variabel yang nanti akan kita gunakan. Untuk kita mengekstraknya itu secara umum itu kita masukkan dia ke dalam looping for, lalu kita panggil next seperti ini. Cara kita menampung hasilnya itu kita definisikan variabelnya terlebih dahulu. Misal di sini ID dengan tipe data integer dan name dengan tipe data string seperti ini. Selanjutnya kita lakukan scan. Scan ini itu nanti akan memasukkan hasil query-nya ke dalam variabel tersebut. Misal sini aku isi pointer to ID dan pointer to name. Oh ya, scan ini dia menerima berupa pointer, bukan berupa value. Dan nanti secara otomatis dia akan melakukan mapping ID ini ke dalam ID dan name ke dalam name. Kalau kita balik, ya nanti ID itu akan diisi sama name dan name akan diisi ID. Jadi pastikan urutan selectnya itu sesuai dengan urutan scan-nya. Scan ini dia return error. Ini bisa aku cek seperti biasa errornya ada apa enggak, lalu aku panik seperti ini. Apabila barisnya itu sudah habis, sudah kita scan semua, itu Go secara otomatis menghentikan loopingnya karena kita udah panggil method next di sini. Dan jangan lupa kita juga perlu panggil close. Kenapa? Karena saat kita memanggil method query itu kita melakukan keep atau menyimpan koneksi yang ada di pool db ini itu ke dalam variable rows. Dan apabila kita nggak close, itu koneksinya bakal kita keep terus. Dan apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka database-nya itu koneksinya akan habis lah, dan nggak ada lagi yang bisa connect ke database-nya karena koneksinya nggak ada yang kita close. Tapi sebenarnya kita nggak perlu khawatir dengan close koneksi ini. Secara otomatis db.sql itu sudah melakukan close otomatis apabila rows-nya itu udah habis lah istilahnya. Tapi nggak ada salahnya juga kita definisikan close di sini. Apabila terjadi misal dia belum habis tapi kita udah break dari sini, ya itu tadi akan terjadi koneksinya habis karena nggak ada yang bisa akses koneksinya dan koneksinya di keep sama rows ini tadi. Selanjutnya ada metode bernama query row. Query row ini apa? Sebenarnya sama kayak db.query ini, tetapi query row ini ditujukan hanya untuk satu baris data. Jadi misal teman-teman melakukan filtering data, ini query-nya sama kayak sebelumnya, tetapi kita tambahkan where di sini dengan ID sebagai input kita. Aku definisikan ID-nya 1 dan aku inputkan sebagai argumen di sini. Dan kalau query-nya seperti ini kan bisa aku ekspektasikan dia hanya return satu baris ya, satu baris data. Jadi aku bisa pakai query row dalam kasus seperti ini. Dan query row ini hanya return satu data dengan tipe data sql.row. Jadi aku tampung variabel terlebih dahulu. Karena query row ini dia nggak return error apapun, lalu bagaimana cara kita mengecek apabila dalam query tersebut ada error?
errornya itu dapat kita akses di objek row itu tadi dengan metode R seperti ini. Ini dapat kita lakukan cek seperti biasa. Apabila ada error, ini kita bisa panik dan kita akses errornya pakai metode R. Step selanjutnya sama, kita dapat melakukan scan variabel untuk memindahkan hasil query ke dalam variabel. Tapi di sini beda dengan metode query. Itu kita langsung aja panggil scan-nya tanpa kita perlu buat loop di dalam sini. Sini aku tampung variabelnya terlebih dahulu. Dan aku kirimkan variabel tersebut dalam bentuk pointer. Seperti ini. Dan scan ini akan mereturn error. Kita bisa cek terlebih dahulu apa ada error apa enggak. Apabila ada, kita panik seperti biasa. Oh iya, ini karena error sudah didefinisikan, kita bisa hapus titik 2-nya. Dan ID ini udah juga didefinisikan, aku hapus. Kita pakai ID yang di sini aja. Oh ya, di sini aku ada trik. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu kalau hasil query yang kita inginkan itu ada barisnya apa enggak? Itu kita bisa lakukan setelah kita melakukan scan di sini. Kita bisa cek errornya. Kalau kita melakukan cek, itu kita bisa menggunakan metode is dari package errors. Dan kita kirimkan errornya. Serta errornya ini kita bisa pakai r_no_rows seperti ini. Dan kita bisa do something apabila ada error yang berkaitan dengan no rows. Kita nggak perlu khawatir untuk melakukan close row pada query row ini, karena secara otomatis row-nya itu udah di close saat kita melakukan scan. Jadi yang perlu kita make sure itu kita harus selalu scan apabila kita menggunakan query row. Kenapa? Agar koneksinya ini nggak selalu di keep di dalam variable row ini. Oke, itu untuk query row. Selanjutnya adalah exec. Exec ini apa? Exec ini itu kita kalau kita melakukan query, kita nggak ekspektasikan dia return apapun, kita bisa pakai exec. Ini seperti kayak operasi insert atau update atau delete. Misal kita insert into employee, ID name seperti ini dengan values-nya, itu values yang aku inputkan seperti ini. Dan kita bisa kirimkan variabel-variabelnya. Misal di sini new name Mario dan new ID, ini aku kirim ID 2. Dan aku inputkan kayak gini. Dan exec ini dia hanya return result dan error. Ini aku tampung terlebih dahulu. Error pun sama. Ini aku bisa cek apakah ada error apa enggak, dan bisa aku panik di sini. Lalu variabel result ini apa? Apabila result kita akses, kita dapat menemui dua metode. Yang pertama adalah insert ID, dan yang kedua itu ada rows affected. Last insert ID ini gampangnya apabila kita melakukan insert, kan itu biasanya ID yang berupa auto increment ya. Itu dapat kita manfaatkan last insert ID buat kita dapatkan hasil ID-nya. Misal seperti ini. Lalu rows affected itu apa? Rows affected itu metadata yang dapat kita pakai untuk kita mendeteksi ada beberapa baris yang terefek atau termanipulasi. Misal kita melakukan update, ternyata ada 3 row yang kena. Berarti rows affected ini akan mengembalikan nilai 3. Affected ini dia akan berisi nilai 3. Jadi itu untuk metode exec. Dan sebenarnya ada beberapa varian lain dari 3 metode ini. Yang pertama ada query context. Yang kedua ada query row context. Dan yang ketiga ada exec context. Ketiga varian ini tuh sebenarnya sama aja, tapi dia menerima konteks pada awal argumennya, dan sisa argumennya sama seperti sebelumnya. Konteks ini untuk apa? Konteks ini sebenarnya ada beberapa macam kegunaan sih. Yang paling sering digunakan itu sebenarnya untuk kita melakukan cancellation atau timeout. Jadi misal kita akses database-nya tapi udah lebih dari 5 detik nih, nah kita bisa cancel itu akses database-nya dengan menggunakan konteks with cancel, misal seperti itu. Dan use case lain dari konteks pada database itu misalnya kita ingin melakukan logging pada metadata query-query kita, itu kita bisa pass konteksnya, lalu kita pasang wrapper, istilahnya wrapper, untuk kita melakukan log terhadap metadata query kita. Oke, sekian dariku mengenai sharing terkait
Oke, sekian dariku sharing mengenai metode-metode query yang ada di Go. Ya, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada kritik, saran, dan apapun yang ingin aku bahas, itu boleh banget disampaikan di kolom komentar. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.